Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, bidang pengawasan OJK, BIN. Sepertinya DPR tidak lagi menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan, tetapi lebih dominan seperti dia yang eksekutif. Sementara posisi Pak Mahfud sebagai orang yang ada pada posisi eksekutif justru kemudian seperti menjadi legislatif. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam situasi bangsa seperti ini? Tentu yang pertama adalah kita harus mensupport Mahfud MD. Yang kedua, tahun 2024 pemilihan anggota legislatif atau DPR, rakyat harus cerdas memilih perwakilan-perwakilannya. Jangan hanya memilih perwakilan yang kerjanya kita akan sudah tahu bahwa nanti dia hanya menghamba kepada partai politik, tidak berjuang untuk rakyat. Rakyat hanya selalu dijadikan sebagai kambing hitam oleh mereka. Ini fakta yang terjadi, sahabat-sahabat. Bayangkan misalnya kalau kemudian eksekutif yang harus membentuk satgas sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, yang seharusnya DPR pun membuat yang namanya pansus untuk melihat ini lebih dalam ini kasus. Kalau ada hal memang yang mau didorong seperti Tipikor, pidana umum, itu nanti outputnya dari pansus kalau misalnya DPR bernyali. Tetapi yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan di DPR ini justru banyak yang bermain di situ di angka 369 triliun ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Hemat saya dari pengantar video yang saya sematkan di awal tadi itu memberikan penegasan bahwa memang bangsa Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada hal yang seharusnya disikapi secara serius oleh DPR RI, justru kemudian yang getol mendorong ini adalah pejabat eksekutif. Nah, biasanya ya, dalam satu negara yang namanya negara demokrasi, posisi kontrol sosial itu seharusnya ada di legislatif, yaitu DPR itu sendiri. Tapi kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana DPR ini begitu ketakutan ketika misalnya 369 triliun itu digelindingkan oleh Pak Menko Polhukam, dan bahkan awalnya menuding bahwa data yang dimiliki oleh Pak Menko Polhukam itu bertolak belakang dengan data Sri Mulyani. Alhamdulillah bahwa data ini ternyata valid, hari ini tidak ada perbedaan, dan kita akan melihat seperti apa sikap DPR. Karena itu, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penyampaian dari Pak Mahfud MD terkait soal kevalidan data ini. Seperti apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertemu dengan masyarakat Indonesia melalui saudara sekalian untuk memberi keterangan selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senin 10 April 2023. Saya selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU baru saja memimpin pertemuan yang membahas penanganan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat 349.874.187.502.9
987 atau lebih dari 349 triliun terkait Kementerian Keuangan. Pertemuan dihadiri antara lain oleh Menko Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Komite TPPU, Menteri Keuangan sebagai anggota komite, Menteri Hukum dan HAM sebagai anggota komite, dan Kepala PPATK serta Ketua OJK sebagai anggota komite, serta beberapa pejabat eselon 1 pada kementerian lembaga yang tergabung di dalam komite TPPU. Pertemuan ini adalah rapat yang kelima yang dilakukan oleh komite baik di tingkat pengarah maupun di tingkat pelaksana setelah Ketua Komite dan Kepala PPATK mengadakan rapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dan sebelumnya rapat Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023. Hasil pertemuan pagi ini sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda. Keseluruhan LHA, LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari 349 triliun. Kemenko Polhukam mencantumkan semua LHA LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik LHA LHP yang dikirimkan ke Kemenko maupun LHA LHP yang dikirimkan ke APH atau Aparat Penegak Hukum yang terkait dengan pegawai Kemenko, dengan membaginya menjadi 3 klaster. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi ada yang ke Kementerian Keuangan, ada yang ke APH gitu. Nah, ini tidak dicakup. Itu saja bedanya. Dari 300 LHA LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada aparat penegak hukum, sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH. Yang ketiga, Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA LHP yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jungto PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan. Nanti akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang kelima, untuk laporan hasil pemeriksaan LHP dengan nilai transaksi agregat 189 triliun lebih yang disampaikan oleh Menko Polhukam di Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sudah
dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali, namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan. Yang keenam, komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari 189 triliun. Terakhir, komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Saudara, demikian penjelasan kami. Mudah-mudahan disampaikan kepada masyarakat sehingga masalahnya menjadi jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ya? Besok, ya kami akan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa DPR fungsinya adalah sebagai fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap kinerja eksekutif. Tetapi kemudian hari ini terbalik. Sepertinya DPR tidak lagi menjalankan dirinya sebagai fungsi pengawasan, tetapi lebih dominan seperti dia yang eksekutif. Sementara posisi Pak Mahfud sebagai orang yang ada pada posisi eksekutif justru kemudian seperti menjadi legislatif. Ini dari kacamata saya. Artinya apa? Secara totalitas, DPR RI hari ini gagal. Kita ingat bagaimana dulu ada namanya Senturi yang tidak sampai ratusan triliun dana yang diberikan di sana, tetapi betapa DPR waktu itu sangat ngotot membuat yang namanya pansus. Tetapi begitu kasus yang disampaikan oleh Prof Mahfud ini masuk ke ranah DPR, justru DPR yang menolak ini. Bahkan ada satu tawaran yang saya ingat sekali itu, bagaimana Pak Mahfud MD ingin memastikan Komisi 3 untuk mensahkan rancangan undang-undang penyitaan aset. Tapi apa yang disampaikan oleh anggota DPR yang salah satunya dari PDIP yaitu Pak Bambang Pacul, itu sangat menyedihkan sebenarnya. Seolah-olah bahwa DPR memang dibentuk ini hanya dalam rangka untuk merampok uang rakyat. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam situasi bangsa seperti ini? Tentu yang pertama adalah kita harus mensupport Mahfud MD. Yang kedua, tahun 2024 pemilihan anggota legislatif atau DPR, rakyat harus cerdas memilih perwakilan-perwakilannya. Jangan hanya memilih perwakilan yang kerjanya kita akan sudah tahu bahwa nanti dia hanya menghamba kepada partai politik, tidak berjuang untuk rakyat. Rakyat hanya selalu dijadikan sebagai kambing hitam oleh mereka. Ini fakta yang terjadi, sahabat-sahabat. Bayangkan misalnya kalau kemudian eksekutif yang harus membentuk satgas sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, yang seharusnya DPR pun membuat yang namanya pansus untuk melihat ini lebih dalam ini kasus. Kalau ada hal memang yang mau didorong ke tipikor, ke pidana umum, itu nanti outputnya dari pansus kalau misalnya DPR bernyali. Tapi yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan di DPR ini justru banyak yang bermain di situ di angka 369 triliun ini. Itu yang menjadi tanda tanya besar ke kita. Atau boleh jadi para pimpinan-pimpinan partai yang ada, karena tidak ada satu pun juga yang mau mengomentari kasus ini. Itu yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat. Karena itu kita mensupport apa yang dilakukan Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan berjuang terus. Bagaimanapun juga apa yang dilakukan ini
dalam rangka memberikan penguatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, terutama terkait soal penguatan ekonomi yang selama ini dihisap oleh mereka, para pencolen-pencolen negara yang hanya memanfaatkan negara ini untuk kepentingan perutnya. Lahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.